Berbicara tentang buah abnormal dalam berkebun kelapa sawit, tentu ini sangat menarik untuk kita bicarakan. Mengapa demikian? Menurut saya itu hal ini adalah hal yang penting yang harus kita ketahui. Apakah buah-buah ini bisa kembali menjadi normal atau memang tidak bisa diperbaiki? Nah, sebelumnya teman-teman, sebelum kita mengetahui apakah buah-buah ini bisa diperbaiki atau tidak, tentunya kita harus mengenal terlebih dahulu buah-buah abnormal yang ada di perkebunan kelapa sawit. Yang pertama itu yang sering kita kenal dan familiar di telinga kita itu adalah buah landak, teman-teman. Buah landak, kemudian ada buah cengkeh, terus kemudian ada buah yang tanpa biji. Dan tentunya bagi petani awam hal ini sangat-sangat merugikan untuk kita. Nah, baiklah, kita bahas terlebih dahulu masalah buah landak. Tentunya teman-teman, ketika kita mendapati kebun kita itu ada yang terjangkit atau memang yang mengalami buah landak, tentunya ini adalah sesuatu kerugian untuk kita. Karena apa teman-teman? Kalau menurut saya pribadi, sesuai dengan pengalaman yang sudah saya rasakan di kebun saya, ketika ada buah landak, lebih baik kita tumbangkan dan kita ganti yang baru. Mengapa demikian teman-teman? Memang banyak orang-orang yang menyarankan untuk memberikan ini, memberikan itu, dan mereka berbicara bahwa buah landak ini bisa diperbaiki kembali. Tentunya memang benar, mungkin saja bisa diperbaiki, namun dengan persentase yang sangat kecil teman-teman. Karena seperti yang sudah saya rasakan di sini, ketika kebun saya itu ada beberapa yang buah landak. Sudah saya lakukan beberapa kegiatan atau beberapa tindakan yang disarankan oleh teman-teman atau disarankan oleh literasi-literasi yang lain, saya sudah lakukan semuanya, namun ujung-ujungnya masih tetap seperti itu dan tidak berubah. Bahkan saya menunggu hingga 2 periode pembuahan atau sekitar 1 tahun lebih teman-teman. Jadi ketika itu ada batang sawit saya itu mengalami buah landak. Itu ada beberapa batang. Saya lakukan kastrasi, saya lakukan pruning, saya lakukan pemupukan secara maksimal. Namun ketika sudah tumbuh lagi bunga yang baru, hasilnya masih tetap sama dan bentuknya masih tetap sama, tentunya itu yang membuat saya rugi waktu. Dan tentunya teman-teman, ketika kita mendapati ini, kita harus segera melakukan tindakan yang benar, yang tepat, sehingga kita tidak mengalami kerugian yang signifikan seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana kita mengetahui ciri-ciri buah landak teman-teman? Buah landak itu biasanya batangnya itu lebih besar daripada sawit-sawit di sekitarnya. Itu yang membuat kita itu sebenarnya agak-agak ya kecewa ya, ketika mendapati batang yang paling besar ternyata tidak bisa menghasilkan, karena harapan kita batang ini pasti buahnya akan besar dan akan menghasilkan dan paling dahulu akan mendapatkan uang dari batang itu. Namun ketika dia tumbuh, malah batang yang tidak bisa menghasilkan, dan tentu itu akan sangat kecewa. Yang kedua teman-teman, ketika dia berbunga, itu bunganya hampir sama, namun dia akan cepat mekar dan duri-durinya itu akan lebih panjang dari yang lainnya. Dan ketika muncul buahnya itu dalam kurun waktu 6 bulan itu tidak berkembang sama sekali. Jadi buahnya itu ada teman-teman, tapi hanya kecil dan tidak berkembang, dan itu yang dinamakan buah landak karena duri-duri buahnya itu hampir sama dengan duri landak. Dan ketika kita menjumpai itu teman-teman, alangkah baiknya lebih baik kita segera tumbangkan dan ganti dengan benih yang baru. Itu kalau menurut saran saya, daripada kita membuang-buang waktu, membuang-buang biaya, membuang-buang tenaga, namun hasilnya masih tetap sama dan tidak bisa diperbaiki. Tentunya kalau kita segera tumbangkan, kita ganti yang baru, tentu benih yang baru ya mudah-mudahan akan tumbuh normal dan tidak buah landak lagi. Namun ketika itu menjadi buah landak lagi ya itu sudah nasib kita. Lalu kemudian buah cengkeh teman-teman. Buah cengkeh itu ya bentuknya seperti cengkeh, ada buahnya yang besar satu dan dikelilingi dengan bunga-bunga atau buah-buah yang kecil. Apakah ini bisa menghasilkan teman-teman? Ya bisa, sebenarnya bisa, namun dengan kondisi yang abnormal, karena yang nanti yang bisa besar itu hanya buah tengahnya saja, sedangkan buah yang kecil-kecil yang di sekelilingnya itu tidak bisa besar.
Dan tentunya teman-teman, ketika nanti sudah masanya panen, kita akan rugi karena buah ini mungkin bisa disortir lah, atau memang beratnya tidak memungkinkan, beratnya tidak bagus. Dan tentunya ini kalau menurut saran saya juga harus segera ditumbangkan, karena ini adalah genetik juga dan tidak bisa diperbaiki. Dan kita sebagai petani sawit teman-teman, petani kecil, tentunya 1-2 batang itu sangat-sangat berarti bagi kita. Jadi kalau bisa dalam satu hamparan tanah milik kita itu misalkan 1 hektar berisi 143 batang, jangan sampai ada satupun buah itu yang abnormal atau buah yang tidak bisa menghasilkan. Kalau bisa 143 batang itu semuanya bisa menghasilkan semua, dan itu harapan kita tentunya. Dan itu saran saya teman-teman ketika kalian mendapati buah cengkeh. Lalu kemudian buah yang tidak ada bijinya. Sebenarnya teman-teman, buah yang tidak ada bijinya itu bukan buah normal. Dan tentu itu kalau di perusahaan, buah yang tidak ada bijinya itu malah yang bagus. Namun kita sebagai petani tentu akan sangat merugi karena buah ini tidak memiliki biji dan tidak memiliki bobot. Namun kandungan minyaknya tentu akan lebih banyak ketika dibandingkan dengan buah yang ada bijinya atau dura ya. Mungkin nanti kita bahas masalah dura dan vesipera. Dan tentunya buah yang tidak ada bijinya ini sebenarnya ya, setelah seperti yang saya katakan, bukan buah abnormal, memang buah yang bagus sebenarnya dan bisa besar. Namun bagi kita sebagai petani ya tentunya akan sangat rugi karena itu bisa memperkecil bobot karena timbangannya akan sangat ringan sekali. Dan masalah ditumbangkan atau tidak yaitu terserah kalian. Saya tidak menyarankan apapun untuk ini karena buah ini bukan buah abnormal. Kalau kalian ingin tetap memeliharanya sampai dia keluar biji ya silahkan kalian tunggu ya. Ya siapa tahu ada keajaiban, nanti sawit kalian yang tidak ada bijinya itu bisa mengeluarkan biji dengan sendirinya. Dan saya tidak menyarankan untuk ditumbangkan atau diganti atau diteruskan. Silahkan itu kalian putuskan sendiri. Kemudian teman-teman, ada satu lagi batang sawit yang sebenarnya itu bukan masalah buah abnormal, namun batang yang abnormal ketika batang itu tidak menimbulkan buah, berbunga, namun yang muncul hanya bunga, dan seterusnya hanya terus bunga, dan sampai kapanpun itu akan terus bunga. Dan ketika sudah 3 periode pembuahan atau 3 tahun pembuahan hingga usia 5 tahun kok masih tumbuh bunga, tidak tumbuh buah, maka itu sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah sawit jantan atau sawit yang tidak bisa menghasilkan buah. Sebenarnya di usia 3 tahun kita sudah bisa mengetahuinya teman-teman, ketika buah pertama itu hanya bunga semua dan periode kedua itu tidak tumbuh buah, hanya bunga lagi dan bunga lagi. Tentunya itu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa itu adalah sawit jantan. Dan saran saya ketika kita mendapati sawit jantan, alangkah baiknya kalau kita menumbangkannya dan kita ganti dengan yang baru. Lalu teman-teman, ada yang mengatakan atau kita sering dengar bahwa dalam satu hamparan itu memerlukan 1 sawit jantan untuk pembungaan, dan itu adalah anggapan yang salah teman-teman. Sebenarnya dalam setiap batang sawit itu sudah ada bunga jantannya masing-masing. Biasanya bunga jantan itu akan muncul ketika setelah habis trek atau habis kemarau panjang, sekitar bulan 1, bulan 12 ke atas. Setelah kemarau panjang selesai baru musim hujan, itu biasanya akan tumbuh bunga baru dan itu tidak bisa dihasilkan oleh menjadi buah. Dan ketika itu maka pembungaan atau penyerbukan akan terjadi lagi, dan ketika nanti bulan 2, bulan 3 itu akan tumbuh bunga baru yang akan menghasilkan buah, dan itu normalnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir dalam satu hamparan itu tidak ada bunga atau sawit jantannya, itu jangan khawatir. Ini bukan bebek teman-teman, ini adalah sawit. Jadi meskipun dalam 1 hektar, satu hamparan itu tidak ada sawit jantannya, itu tenang saja, sawit kita masih bisa dibuahi atau bisa melakukan penyerbukan secara mandiri atau
secara dari batangnya sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi jangan khawatir ketika ada di kebun kalian itu ada 1 batang atau 2 batang yang bunga jantan, tebang saja dan ganti yang baru, karena 1 batang sawit itu bagi kita sangat-sangat berharga untuk kita. Nah, mungkin hanya ini teman-teman sharing yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.